gambaran tentang produk, apa yang mau kamu rencanakan, itu wajar. Karena apa? Kalian tidak dipaksa. Kalian masih mampu, kalian masih punya uang, masih bisa hidup. Tapi bagi mereka-mereka yang saat ini tidak bergantung sama orang tua, terpaksa mereka harus berbisnis atau bekerja. Nah, mungkin dari kamu bekerja sebagai apa, atau kamu sekarang ini buka bisnis apa, sudah bisa kamu buat perencanaan. Kira-kira nanti kalau bisnis ini maju, maka apa saja yang aku butuhkan. Nah, sebelum kalian mulai merencanakan sebuah produk yang akan kalian produksi secara skala industri, produk itu ada siklusnya. Ada kalau manusia itu kan bayi, ya kan? Bayi, kecil, remaja, dewasa, kemudian usia produktif, tua, mati, gitu kan? Tapi kalau produk itu ada 4 siklusnya. Jadi kalau dari definisinya, siklusnya itu proses tumbuh suatu usaha, suatu konsepsi menjelaskan tentang berbagai tahapan pengembangan produk baru mulai dari awal hingga akhir. Jadi nggak ada yang namanya produk itu stay di situ terus, di bawah terus, di tengah terus, atau di atas terus. Nggak akan pernah. Setiap produk itu akan mengalami up and down, itu tergantung dari si pengendalinya. Bagaimana si pengendali ini mulai memahami produknya saat ini berada di siklus mana. Sehingga dia bisa dengan bombardir strategi atau mungkin dengan promosi untuk bisa mempertahankan produknya tetap di posisi atas atau merangkak dari bawah ke atas. Yang pertama adalah tahap introduce atau pengenalan. Di sini produk kamu baru lahir, belum ada target konsumen yang tahu. Contoh ya, ibu punya bisnis sayur online, baru lahir. Ibu punya target konsumen ibu menengah ke atas. Mengapa? Karena orang menengah ke bawah lebih baik jalan kaki ke pasar, lebih baik naik sepeda motor jauh 1 kilo tapi bisa nawar barang, lebih baik turun ke pasar walaupun pasarnya becek, walaupun hujan deras, walaupun dia kondisi tidak fit, demi untuk mendapatkan selisih harga. Itu biasanya pasar menengah ke bawah. Tapi kalau menengah ke atas, di mana dia sudah punya itu tadi terpenuhi segala kebutuhan fisiologisnya, safety-nya, kasih sayangnya, kemudian penghargaan, kemudian dia sudah mencapai prestisnya, gitu kan, kemapanannya, maka dia nggak mau capek-capek. Aduh, capek aku kalau harus ke pasar, apalagi hujan, ya udah via online aja. Jadi artinya market ibu adalah menengah ke atas. Ibu-ibu yang pekerja atau ibu-ibu yang istrinya pejabat atau suaminya mapan, atau pekerja muda yang bekerja di bank, atau anak-anak muda, anak kos yang anaknya orang kaya, jadi nggak mau ke pasar karena sudah biasa diladenin, sudah biasa tersedia. Tapi suatu ketika dia ingin masak di kos-kosannya dan dia punya banyak uang, ya udah aku belanja online. Jadi artinya ibu sudah membuat target konsumen, tapi target itu nggak ngerti bahwa ibu punya produk. Nah, di dalam tahap pengenalan inilah tahap promosi kencang, tahap perkenalan pasar, tahap promosi. Karena apa? Biar dikenal, biar lebih masuk ke telinga masyarakat, biar lebih masuk ke telinga konsumen. Karena begitu ada obral besaran 10-10, diskon 10-10, atau big sale 10-10, atau event 99. Nah, kan biasa kayak gitu kan, toko-toko online itu memanfaatkan momentum angka yang sama. Maka disitulah usaha seorang produsen untuk mengenalkan produknya ke masyarakat. Jadi, kalian pun akan mengalami tahap ini.
Di dalam perencanaan agroindustri harus dimasukkan yang namanya tahap promosi, targeting pasar, kemudian promosi. Kamu mau promosi lewat mana? Berapa biaya yang kamu butuhkan? Target pasarmu siapa? Menengah ke bawah atau menengah ke atas? Usia berapa kalau mau kamu minimalkan usia? Usia produktif atau lansia atau usia remaja? Seperti itu. Jadi silahkan kamu memberi target kepada pasar kamu, kepada konsumen kamu, calon konsumen kamu. Nah, di dalam tahap pengenalan ini butuh waktu. Ada yang singkat, ada yang sedang, ada yang lama. Tapi sebagian besar itu memakan waktu lama, minimal setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali ya, banyak sekali produk-produk online, banyak sekali produk-produk yang berkualitas dengan harga murah, banyak sekali inovasi-inovasi yang dihasilkan karena manusia semakin banyak pengalaman, semakin berbaur dengan teknologi sehingga bisa cepat sekali menghasilkan sebuah produk. Nah, di dalam tahap pengenalan ini juga kamu butuh modal banyak. Kamu butuh modal banyak, ya. Seperti itu. Oke. Oke, iklan. Maaf kalau memang online itu seperti itu ya. Sama seperti kalian. Nah, lalu masuk ke tahap pertumbuhan. Konsumen sudah kenal nih produk kamu. Laba sudah semakin meningkat. Promosinya kencang. Terus mulailah agen-agen, distributor, kan kamu produsen kan? Pasti akan ada agen penjualan, agen promosi. Pasti ada reseller, pasti ada distributor, calon distributor yang tertarik untuk menjualkan produk kamu. Ingat, kamu adalah gula, sehingga semut-semut itu akan mendatangi kamu. Tapi kalau kamu menghasilkan asam, ya nggak ada semut yang datang dong. Kamu sendiri aja kalau suruh makan asam, gitu kan. Tapi kalau gula, wah manis. Mau es krim, mau coklat, semuanya manis. Jadi anak-anak aja suka ya. Makanya kalian adalah gulalinya. Nah, penjual atau agen dan distributor itu adalah semut-semut. Pada saat di luar itu mulai meningkat, mulai dikenal, maka akan ada orang ketiga, orang kedua, orang keempat yang mau untuk bekerja sama dengan kamu. Nah, di dalam tahap pertumbuhan ini tahap istilahnya paling puncak ya, yang nanti kemudian akan tiba-tiba menurun. Tapi di masing-masing kalian juga bisa memanfaatkan tahap pertumbuhan ini menjadi tahap untuk menggali sebanyak-banyaknya simpanan baik itu bahan baku maupun modal untuk modal. Kenapa? Karena pada saat nanti kamu melewati titik puncak, untuk bisa mempertahankan produk kamu, kamu butuh supporting lagi untuk mengawali lagi, untuk berinovasi lagi. Dan pada saat kamu berada di puncak, banyak sekali orang ingin menggoyang kamu dengan produk-produk tiruan, dengan produk-produk sejenis lebih murah, dengan produk-produk sejenis yang lebih berkualitas. Jadi di tahap growth atau pertumbuhan ini harus hati-hati, jangan terlena. Kalau kalian besok punya usaha atau bisnis yang besar, kemudian bisnis kamu pada masa tahap pertumbuhan, itu nggak akan lama kalau kamu tidak melihat sekeliling. Kalau kamu tidak waspada, kalau kamu tidak saving, kalau kamu tidak ada effort untuk bisa mempertahankan posisi tahap growth itu lebih lama. Ya, jadi akan ada yang namanya tahap ini. Nah, tahap kedewasaan itu di mana perusahaan itu mengalami titik jenuh. Maksudnya titik jenuh adalah tidak ada inovasi, hanya bisa menjual produk itu terus.
Kemudian yang terjadi laporan dari marketing, konsumennya stuck. Artinya konsumen loyal doang, tidak nambah konsumen baru. Atau bahkan mungkin berkurang. Karena konsumen-konsumen lama yang nggak loyal akan memilih produk yang lebih baik atau yang lebih murah. Sedangkan yang ada, konsumen yang masih ada adalah konsumen yang loyal. Nah, jika kamu atau perusahaan kamu sudah mencapai tahap kedewasaan ini, maka kamu perlu strategi baru. Bagaimana caranya menarik perhatian konsumen? Bagaimana caranya menarik perhatian tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, tangan kelima? Karena kalau kamu tidak melakukan itu semua, maka keuntungan kamu akan semakin menurun, penjualan menurun, konsumen berkurang. Ada contoh ya, HP sejuta umat waktu itu ya. Ibu nggak bisa nyebutin mereknya ya, karena ini kan ditayangkan di YouTube, nanti Ibu bisa gitu. Nah, HP itu dulu waktu zaman Ibu kuliah itu booming banget, bahkan Ibu nggak punya HP. Begitu lulus kuliah baru punya, itu pun harganya selangit. Tapi tidak berlangsung lama. Karena ada pesaingnya yang sangat kecil, yang tadinya itu tidak menyasar HP tapi barang elektronik. Pesaingnya itu dia berinovasi, dia belajar dari si produk yang merajai waktu itu. Dia beri inovasi-inovasi dan dia apa ya, istilahnya kayak nggak cuma satu inovasinya, dia udah siapkan 10 inovasi di belakangnya. Karena produk elektronik itu cepat sekali mengalami up and down. Tahap siklusnya itu cepat sekali. Jadi dari introduce, growth, maturity, kemudian decline. Jadi artinya kalau kamu mengambil bisnis elektronik atau mengambil bisnis yang daur siklusnya itu cepat, be careful. Karena apa? Kamu sebelum meluncurkan produk itu, kamu harus punya turunan-turunannya. Tapi kalau produk makanan atau minuman itu agak lebih lama. Ya, agak lebih lama dibandingkan produk elektronik. Nah, setelah mengalami tahap kedewasaan, maka akan ada tahap decline atau penurunan. Kamu akan diganti produk baru. Saat mengalami penurunan ini, kamu mau menurunkan harga sampai 80%, nggak bakalan mendongkrak penjualan kamu karena sudah merasakan produk yang baru. Dan dia menjadi konsumen sedikit loyal dengan produk yang baru. Jadi mau kamu turunkan 95%, dia tidak akan berpindah. Karena apa? Konsumen sekarang ini cerdas. Dia juga selain mau kualitas yang bagus, harga yang bersaing, juga yang menambah usia hidup mereka, yang ramah lingkungan. Nah, kalau produk kamu jelas-jelas nggak ramah lingkungan, mana mau dia pilih ke produk kamu? Orang sudah berpikir sekarang. Jadi pada saat tahap decline ini, wassalam, ya. Strategi apapun nanti akan, dengan produksi yang sama ya, strategi apapun hasilnya tidak akan signifikan. Kecuali kamu berinovasi dari produk yang lama, kemudian kamu daur ulang, kamu tambahin fungsi yang lain, estetika, kamu kemas atau repack ulang, atau kamu mendaur ulang produk itu dan menambahinya dengan beberapa custom baru. Jadilah produk baru kan, jadi bukan produk lama lagi. Yang siap mulai dari introduce. Hal-hal seperti itu yang harus kalian. Jadi pada saat introduction itu negatif cash flow lah, iyalah kamu kan udah modal duluan, kemudian biaya promosi, kemudian mungkin apa ya, biaya produksinya juga belum ada keuntungan sehingga negatif. Tapi begitu growth, kamu cash flow-nya sudah mulai ke arah positif. Kemudian mulai mengalami penurunan dan akhirnya loss. Loss itu udahlah, artinya produk kamu sudah nggak layak edar di pasaran karena memang konsumsinya sudah sangat sedikit sekali gitu loh. Jadi
istilahnya menjadi nggak menguntungkan lagi. Ya untuk apa kamu memproduksi sesuatu yang membuat kamu rugi? Kecuali memang kamu ingin bersih apa ya? Kamu ingin ada sisi sosial sehingga rugi nggak apa-apa. Yang penting orang masih pakai. Nah artinya kamu harus bisa menciptakan pundi-pundi uang di sisi yang lain dengan cara menjual produk baru yang bisa menutup kekurangan dari atau menutup kerugian dari produk yang lama. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak dari Product of Life Cycle sini? Ada yang mau ditanyakan? Ini kameranya jadi tiba-tiba off lagi nih semua, kayak mana nih? Atau ibu juga off kamera aja ya? Off kamera, off suara. Jadi kita ngapain di sini ya? Jangan, Bu. doang. Oke, apa yang mau ditanyakan dari sini? Bisa dibayangkan kalau kamu mempunyai sebuah bisnis, akan ada ini. Akan ada siklus ini. Sudah bisa dibayangkan? Apa yang kira-kira mau kamu tanyakan? Nggak ada? Oh, Riko. Oke, Riko. Riko, kamu datang? Kalian tadi nggak datang ya? Oh, oke. Ya. Ya, silakan. Decline. Topi apa? Topi wool, oke. Wool atau wool dari kain wool? Oh, oke. Oke. Sebentar, kamu cerita, kenapa? Oke, ya sebelum Ibu menjawab, Ibu mau tanya nih. Selama ini sebelum konflik Timur Tengah terjadi atau sebelum permasalahan itu ada, bagaimana penjualan kamu? Stabil di bawah apa stabil di atas? Sudah berapa lama kamu berbisnis ini? Oke, 6 bulan. Pengenalannya berapa lama kamu? Tahap introduce-nya? 2 bulan. Orang sudah mulai kenal. Target pasarmu siapa? Kamu siapa? Kayak apa sih topinya? Penasaran jadinya. Ini bagus juga jadi promosi ya. Cintailah budaya Timur Tengah. Bagaimana dengan budaya Indonesia? Jangan-jangan sasaran kamu cuma orang Arab doang. Orang Turki yang jumlahnya notabene sedikit loh ya. Dia keturunan Pakistan. Oh, dia keturunan Pakistan ya, makanya Muhammad Riko Al-Ghazali itu ya. Iya benar. Oke, enggak pasar kamu berarti terbatas, ya kan? Kan jargon kamu adalah cintailah budaya Timur Tengah, padahal kamu orang Indonesia, ya kan? Artinya kamu itu menggali kecintaan Timur Tengah kepada orang Timur Tengah. Indonesia Timur Tengah kan lucu. Seharusnya kamu orang Indonesia ya kamu nasionalis. Jadi dalam hal ini pasar kamu itu kan
terbatas. Hanya orang-orang satu yang mengenal kegunaan topi itu, yang kedua mungkin pernah ke sana, yang ketiga orang asli sana. Karena dia kok nggak dapet ya topi kayak yang di negaraku gitu kan. Mungkin kalau di Indonesia gitu, kalau ibu ke Timur Tengah, ibu jualan blangkon gitu ya. Oh, jadi kayak gitu ya. Jadi ibu jualan blangkon di Arab gitu kan. Wah, oke. Jadi nggak mungkin orang Arab beli blangkon kan, kecuali dia mungkin pernah ke Indonesia dan dia kangen dengan memakai blangkon. Oke, jadi target pasar kamu adalah orang yang suka atau cinta budaya Timur Tengah. Ya, sedangkan kamu menjualnya di Indonesia. Nah, kamu bisa paham kan itu maksud ibu, bahwa kamu mempersempit pasar kamu, itu yang pertama. Oke, kamu bilang stabil. Stabil itu kira-kira di atas 10, di bawah 20, atau enggak, sebentar. Tak bilangin ya, kalau kamu mau menilai, nanti ini ada nih, bagaimana menilai peluang usaha baru. Jadi kalau kamu mau menilai dia itu turun atau enggak, itu kamu harus nilai dari awal dulu. Awal kamu jualannya gimana? Oke, kamu introduce-nya seperti apa? 2 bulan dengan target jargon cintailah budaya Timur Tengah. Oke, akhirnya ada growth. Growth-nya penjualan di atas 10. Oke. Tapi kemudian stabil. So it means kamu sudah mulai ke arah maturity. Maturity itu artinya kalau stabil, konsumen stuck, itu ya sudah, konsumen kamu ya segitu. Kecuali ada promosi kencang, ada satu momen di mana orang kemudian ada euforia untuk menggunakan topi Timur Tengah, ya kan? Kemudian kamu mengatakan penurunan penjualan karena konflik. Ya, itu artinya bukan karena tidak ada yang beli, tapi karena tidak ada produknya. Oke, jadi terjadi bukan, tapi selama ini pembelinya bagaimana? Taliban, Bu. Oh, malah jadi naik. Berarti kamu salah mengatakan penurunan, kamu salah mengatakan decline. Decline di sini lihat itu. Lihat definisinya. Produk lama digantikan produk baru, tidak ada istilah tidak ada barang. Ada barang, nggak ada yang mau beli. Decline itu. Jadi jangan salah mengartikan bahwa kamu mengalami decline karena produk tidak ada. Itu salah, ya. Yang benar kamu mengalami decline karena produk kamu digantikan oleh produk lain. Nah, kalau seumpamanya seret di bidang stok atau logistiknya, itu tidak penurunan, itu berarti ada istilahnya apa ya, penundaan ya, penundaan penjualan dikarenakan konflik, ya kan? Tapi pasar masih menagih, jadi artinya kamu masih dalam tahap growth. Kalau tahap growth itu artinya pasar masih ada, konsumen masih minta, itu tahap growth ya. Tapi kalau maturity itu konsumen udah nggak ada yang minta, ya cuma konsumen loyal doang, dan itu nggak banyak gitu loh. Jadi itu tahap maturity, tahap kedewasaan, tahap produk itu sudah dikenal dan sudah stuck gitu ya, yang mengenal ya cuma itu. Ada yang mau kenal lain tapi nggak mau pakai gitu kan. Jadi sebenarnya tahapan 6 bulan itu belum penurunan loh, kamu masih growth. Hanya ada penundaan karena posisi barang tidak ada gitu. Nah, kamu sendiri mengatakan bahwa konsumen malah tambah banyak dengan adanya konflik itu. Nah, sebenarnya itu kan peluang ya, peluang buat kamu untuk inden istilahnya. Sambil kalau menurut Ibu ya, saran Ibu sebagai sesama, Ibu juga pengusaha, dalam artian Ibu punya bisnis. Jangan cuma satu produsen. Itu kamu harus belajar. Don't throw your trust in one basket. Jadi jangan taruh kepercayaan kamu hanya pada satu tempat. Ada beberapa tempat. Karena apa? Satu, kamu tidak akan dimainkan harga. Karena kamu punya bargaining position. Si A naikkan 500 rupiah.
Si B tetap, ya aku pilih si B dong. Ngapain pilih si A? Orang aku penjual. Barangnya sama. Tapi kalau kamu cuma satu tempat, maka dia akan menaikkan 2.000, kamu terpaksa loh, terpaksa. Harus menaikkan juga. Dan itu ngefek di penjualan. Karena apa? Kok tiba-tiba naik, tiba-tiba naik, tiba-tiba naik lah. Konsumen jadi bertanya-tanya. Lalu ada peluang bisnis baru di sini bagi orang yang bisa membaca. Yang tadinya konsumen bisa jadi produsen. Karena kok naik terus, padahal permintaan meningkat terus. Ya udah, tak bypass aja. Kebetulan aku punya kenalan yang harganya lebih murah daripada yang biasa aku beli. Aku butuh, teman-temanku butuh. Ya udah, aku jadi nyetok aja. Nah, artinya kamu akan bisa mulai disaingi di sini. Kamu akan bisa digantikan oleh produk yang lain. Jadi kalau bisa, mulai sekarang, mumpung baru 6 bulan, tapi kamu harus lihat ya long term-nya. Kira-kira orang itu mau make berapa lama sih? Apakah selama-lamanya, ataukah cuma 6 bulan doang? Kalau udah 6 bulan doang, berarti kamu udah selesai. Nggak bakalan lama itu. Tapi kalau bisa dipakai sewaktu-waktu fungsional, estetikanya masuk, berarti itu wajib dipertahankan dan wajib kamu mencari produsen baru. Di sini kamu kan distributor, kamu bukan produsen ya. Nah, artinya kamu harus cari produsen baru. Masa sih cuma satu se-Timur Tengah gitu loh. Orang Timur Tengah itu juga bisnisnya kuat loh. Jadi jangan salah gitu kan, senegara yang segede itu masa cuma satu, nggak mungkin. Nah, berarti kamu sebagai distributor harus pintar-pintar cari produsen. Gak usah bingung, cari aja, searching, tanya, googling, apapun. Ya, dan inden kan, inden, nah, kayak gitu lah. Jadi inden keberapa gitu, wah tambah curious, tambah penasaran, wah tambah lagi konsumennya, gitu kan? Ya, jadi Riko, kamu belum mengalami tahap decline. Lihat definisinya. Ya, kamu masih tahap growth. Pertahankan tahap growth-nya itu sampai seberapa itu tergantung kamu, gitu ya. Jadi nanti jangan sampai kelamaan, kalau kelamaan bisa diserobot orang lain. Ya, oke, ya sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ya ada? Oke. Ini sudah 14 orang ya. Sudah partisipannya 14 orang. Coba ibu cek dulu. Oh, Angga. Angga siapa ya? Angga dari mana ini Angga? Halo Angga, kamu dari mana? Kamu udah ada namanya di sini loh ya. Bukan anak hutan ya Angga ini ya? Atau anak hutan dia? Ada yang tahu Angga ini siapa? Kayaknya ini Bu, Transferan, Bu. Mahasiswa transferan. Oh, pindahan kalau transfer. nggak salah. Oh, gitu. Mungkin Angga bisa chat karena namanya tidak ada di sini, sayang kan? Angga. Oke. Nurjaman Ini ada nggak Bu? Hah? Nurjaman ada. Ada lah, Nur. Namamu itu singkat pada jelas. Oke. Siapa lagi yang kira-kira belum Ibu absen ya? Geraldus, Bu. Geraldus, udahlah Gerald tuh kamu tuh loh. Yohanes, Bu. Gerald, kamu kan yang pertama tadi, nak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pas. Oke. Lanjut ya di PowerPoint berikutnya. Melihat peluang bisnis baru. Belum di share screen malah. Mana ya? Kok nggak ada ya? Sendiri jadinya. Sebentar. Ini nggak ada, ini harus di... Oh, kalian sudah tak stop share sudah belum sih? Belum, Bu. Sudah nggak bisa ngeliat? Belum. Udah habis juga ya? Sudah ya. Screen-nya sudah nggak ada kan? Nah, ini Sudah, Bu. Oke. Sudah ke share belum? Ngapain kamu memulai bisnis kalau kamu nggak mau untung?
Jadi artinya kalau mau melihat peluang bisnis yang kamu incer tuh untung nggak buat aku? Menguntungkan nggak? Kalau bisnis yang merugikan ya ngapain? Bisnis itu harus menguntungkan. Makanya banyak orang bisnis, penggiat bisnis, orangnya itu fair, netral, nggak mau berpihak kepada siapapun. Kenapa? Yang penting untung gitu. Kalau kamu sudah berpihak di satu sisi, ya bukan bisnis lagi itu namanya. Ya. Nah, kadang kalau kamu memulai bisnis baru tuh ada kepedean yang berlebihan, rasa optimistis yang berlebihan. Wah ini pasti untung, untung gede. Belum tentu. Kita harus down to earth ya. Kita harus berdasarkan kenyataan bahwa kira-kira kalau aku memulai bisnis ini, itu aku mendapatkan keuntungan berapa, konsumenku berapa, dibutuhkan setiap hari atau hanya setiap minggu atau hanya sesekali, kira-kira berapa lama bisnis ini akan berjalan. Tidak boleh kita. Perlu jangan banyak ngomong, perlu diam. Sehingga kalau nanti membuat perencanaan agroindustri, berdiamlah sejenak sambil ngerokok, minum kopi, whatever. Yang penting kamu nyaman. Nah, langkah-langkah dalam menilai peluang usaha. Ini perlu penerapan kelayaan. Maksudnya kelayaan itu disesuaikan dengan kemampuan kamu. Kamu punya uang berapa? Atau kamu bisa mengeluarkan modal berapa? Supaya bisa memulai sebuah bisnis. Jadi usaha ini dikatakan layak jika kamu itu mampu, jangan besar pasak daripada tiang. Kamu mampu menyediakan dananya, kamu mampu mengelolanya, maka itu layak menjadi bisnis kamu. Jadi jangan terlalu setinggi langit, tapi kamu nggak mampu. Yang mampu-mampu dulu, satu langkah sederhana dulu. Saya mampu kok modal 25 juta, lewat apa kur? Kan banyak nih diiklankan, kredit usaha rakyat. Mikro, kecil, menengah, makro, 500 juta, 50 juta, 20 juta, itu bunganya sangat kecil sekali. Karena apa? Karena Ibu pernah mencoba mencari informasi, walaupun Ibu belum pernah kur ya. Karena menurut Ibu belum perlu untuk kur. Karena produk Ibu baru produk tahap introduce atau pengenalan. Seperti itu. Nah, kamu tetapkan dulu seberapa kemampuan saya. Jadi nanti dalam membuat perencanaan agroindustri ya kamu tetapkan. Kalau kamu nggak punya modal atau modal sedikit, kemudian pengen kredit, nah kredit yang kira-kira kamu bisa untuk mengembalikannya lagi. Karena itu akan terbaca di cash flow. Nanti akan Ibu minta kalian membuat cash flow selama 1 tahun. Termasuk di dalamnya ada kreditnya. Kalau memang kamu kredit, kalau nggak kredit ya support. Terus analisis peluang pasar. Jadi intinya kamu jualan itu kan keluar. Di luar itu namanya pasar. Orang yang namanya target pasar. Daerahnya juga target pasar juga. Jadi kalau mau membuat suatu usaha, dilihat dulu pasar mana yang kamu tuju. Bukan pasar dalam artian pasar Beringharjo, pasar itu bukan, tetapi dunia luar itu kamu anggap pasar. Konsumen itu kamu anggap target pasar. Suatu daerah demografi, Jogja, Solo, Klaten, Sleman, Kulon Progo, itu target pasar juga. Di daerah mana kamu mau memulai usaha kamu. Nah, ada analisis atau analisa potensi pasar. Karena kalian orang akademisi ya, seharusnya bisa kalau mengumpulkan data-data yang relevan mengenai potensi pembeli, motivasi pembeli, kebiasaan pembeli, kemudian dampak perubahan dari karakteristik produk
ada potensi pasar itu kalian kan sudah biasa bikin kuesioner. Ada banyak kuesioner bisa di-download. Tapi mungkin next pertemuan kita bisa membahas tentang bagaimana membuat kuesioner. Nah, kira-kira kalau dari awal pamannya ya, contoh, saya nggak mau pakai kuesioner, Bu. Oke, kalau nggak mau pakai kuesioner, terapkan pada diri kamu sendiri dan orang yang ada di sekitar kamu. Contoh saudara, sahabat, tetangga. Kalian anggap itu sebagai potensi pasar. Kira-kira kalau saya nanti jualan beras, ya, atau produk beras kemasan, ada nggak yang beli? Motivasinya apa mereka membeli beras kemasan saya? Apakah konsumen itu terbiasa untuk membeli beras? Jika nanti ada perubahan merek aja, masih ada yang beli nggak? Kamu bisa tanya sama sekeliling kamu secara lisan. Kalau kamu malas untuk mengumpulkan data secara tulisan atau kuesioner, bisa. Tapi kamu harus melihat dulu, kalau kamu menjual, seperti tadi si Riko topi, ada nggak yang beli? Motivasinya apa mereka beli? Oh, motivasinya adalah cintailah produk Timur Tengah. Ya, kayak gitu. Ada nggak kebiasaan orang yang mencintai produk Timur Tengah ini beli topi? Kira-kira kalau topinya itu dibuat agak aneh sedikit, beda nggak? Nanti ada nggak perubahan dalam mereka membeli produk itu? Oke, jadi hal-hal seperti itu harus dilihat. Kemudian identifikasi pasar potensial. Ini pasar potensial itu contoh, kamu sudah punya komunitas, mungkin kamu mau mengeluarkan telur bebek organik. Nah, ada nggak pasar potensial? Namanya ada komunitas pecinta produk organik, ada komunitas vegan, atau komunitas mencintai lingkungan, komunitas peduli terhadap pemanasan global, namanya kayak gitu. Jadi kira-kira kalau aku jualan selama 1 tahun ini beli kan? Selama 1 tahun kira-kira ada nggak di komunitas-komunitas yang akan membeli? Nah, itu yang kamu bidik dulu. Jadi nggak gampang menjadi seorang bisnismen. Jadi jangan kamu anggap remeh orang yang cuma pakai sandal jepit, naik motor, memulai bisnisnya dari nol. Itu susahnya minta ampun. Jadi kalian harus menghargai orang-orang yang mau berbisnis. Nah, untuk mengidentifikasi atau mengestimasi potensi pasar itu harus kamu identifikasi dulu pemakai akhirnya. Jadi jangan identifikasi distributornya atau penjual atau agennya ya. Tapi siapa yang akan pakai? Siapa yang akan menggunakan produk? Kemudian segmen pasar pokoknya. Segmentasinya. Mau umur berapa? Ya kan? Mau, kan di sini ada nih, setelah identifikasi segmen pasar pokoknya. Jadi setelah si pelanggan potensial itu ditetapkan, pemakai akhirmu adalah ibu-ibu, maka kamu mulai mengklasifikasi. Ibu-ibu di mana? Ibu-ibu di sekitar Jalan Magelang, ibu-ibu di DIY, ibu-ibu di Bantul, ibu-ibu di Jogja. Kemudian ibu-ibu usia berapa? Usia produktif, usia lansia, ya, itu akan berbeda. Ibu rumah tangga atau pekerja, ya, jadi harus kamu ibu orang kaya atau menengah atau bawah. Jadi itu yang harus kamu
kamu kategorikan. Terus intinya kalau kamu bisa mengkategorikan pelanggan potensial itu, maka kamu akan bisa tahu bahwa kemampuan saya memproduksi ini bisa memenuhi pasar. Produk saya ini menarik untuk dibeli oleh konsumen. Karena kamu sudah menargetkan segmen ibu-ibu, menengah ke atas, pekerja atau istri pejabat, atau istri orang kaya yang tinggal di Sleman dan Jogja. Jadi tidak tinggal di Bantul, tidak tinggal di Kulon Progo, tidak tinggal di Wonosari. Mengapa? Karena kamu kerja sendiri, belanja sendiri, nganterin sendiri. Dan kamu hanya punya motor. Sehingga itu dulu yang kamu bidik. Saya hanya punya motor. Saya baru sendiri bareng sama 2 orang teman saya. Kami sudah menggunakan teknologi minimal. Tadi sudah ada teknologi. Untuk awalan, kami hanya bisa mencapai pelanggan yang ada di Jogja, Kota, dan Sleman. Karena apa? Posisi kos kami itu berada di batas kota antara Sleman dan Jogja. Sehingga kalau ada yang mau ke Sleman bisa, ada yang mau ke Jogja bisa. Jadi seperti itu, harus mulai diidentifikasi. Terus menentukan volume pembelian potensial. Ini untuk mengetahui kira-kira kamu harus memproduksi berapa dulu di awal. Sehingga nggak usah banyak-banyak langsung tiba-tiba memproduksi 100, sedangkan segmen kamu nggak sampai segitu. Produksi yang minimal tetapi bisa menutupi kebutuhan pasar. Jangan terus 10. Nanti terus kamu harus membuat waktu lagi untuk memproduksi lagi. Ya minimal 20, nanti 10 terjual, 10 masih ada sisa, untuk sembari kamu membuat lagi, memproduksi 10 lagi. Nah, 10 sisanya itu bisa mulai kamu tawar-tawarkan di media sosial. Ada yang beli syukur, nggak ada yang beli, ya tawarkan lagi. Jangan sampai barang itu kosong. Nanti sama seperti si Riko. Dia tidak menyadari bahwa ada potensi konflik, potensi permasalahan transportasi. Mungkin ya, ada badai atau pandemi yang berkepanjangan sehingga tidak bisa ekspor-impor itu berjalan. Nah, dari situlah mulai dipelajari bahwa ada nggak sih tempat lain atau lokasi lain yang memproduksi barang yang sama, persis sama, kualitasnya sama. Tapi meminimalkan kejadian konflik, meminimalkan kejadian badai, sehingga transportasi tetap lancar. Nah, makanya menentukan volume pembelian potensialnya berapa. Oh, ini kira-kira dengan target sekian, awalnya aku memproduksi 50 dulu. Dengan asumsi 30-nya bisa terjual, 20-nya untuk saving, sehingga kalau ada sewaktu-waktu orang membeli masih ada barang. Nah, informasi ini sekali lagi perwakilan untuk menguji pasar, bisa sahabat, tetangga, teman dekat, sahabat. Jadi gini, kalau kamu mau menjadi seorang bisnismen, kalau kamu selama ini introvert, kalau kamu selama ini sukanya dekem di kos, kalau kamu selama ini nggak pernah mau ngomong sama orang, sebagai bisnismen atau women, kamu terpaksa harus mendobrak kebiasaan lama kamu yang tidak mau ketemu sama orang menjadi harus ketemu. Yang tadinya malu sama orang jadi nggak malu. Itu syaratnya. Karena apa? Akan ada banyak uji-uji yang melibatkan orang lain yang kamu nggak bisa ngelakuin sendiri. Ya. Terus ada sumber informasi pasar. Nah, ini bisa kamu ke Badan Pusat Statistik atau ke kantor dinas, namanya Dinas Perdagangan, ya kan? Bisa dicek di situ. Kemudian ada pusat kajian, mungkin ada pusat kajian konsumen.
atau ada yayasan yang peduli terhadap konsumen, nah, kamu bisa belajar dari situ. Kamu bisa memanfaatkan jasa-jasa penelitian, hasil penyuluhan, kemudian apa ya, pengumpulan data atau pengumpulan data. Nah, itu bisa kamu manfaatkan. Jadi jangan menutup mata hanya secara konvensional berdasarkan pandangan mata kamu saja. Enggak bisa. Kamu butuh data. Karena ini sudah skala industri. Kalau sudah ngomong soal skala industri itu butuh data. Jadi sekali lagi, keluarlah, dobraklah. Kalian bisa jalan-jalan ke badan perusahaan statistik yang selama ini nggak pernah kalian lakukan. Kalian bisa jalan-jalan ke dinas perdagangan dan perindustrian yang selama ini nggak pernah kalian lakukan. Kalian bisa jalan-jalan ke pusat kajian penelitian konsumen yang selama ini nggak pernah kalian lakukan. Lakukan saja. Jangan takut. Gitu. Terus tadi ada menentukan volume sumber informasi, ada uji coba. Di uji coba itu sudah mulai konsumennya tapi terbatas. Bisa dengan promo separuh harga, bisa dengan beli satu gratis satu, bahkan sama saudara sendiri kan. Anggap aja gini, lo beli, gue dapat info, gitu. Lo beli, gue bisa menganalisis lebih dekat. Kenapa? Aku bisa nanya nih sama temanku. Bisa lo gue kan, bisa di nyaman. Nah, setelah kamu dapat hasil analisis ini, kamu studi kelayakan pasar. Oh, kamu evaluasi. Layak. Atau kemasannya kurang menarik. Harus ditingkatkan lagi. Atau produk kurang enak. Harus dibuat manis lagi atau dibuat asin lagi. Karena banyak saudara-saudara yang mengatakan kurang asin, kurang asin, kurang asin. Oke, berarti kurang asin. Melempem, oke, berarti kemasannya diperbaiki. Nah, itu namanya studi kelayakan pasar. Setelah kamu menguji, cobakan ke pasar, baru kamu mengevaluasi. Terus tadi ya, setelah ada analisis, dua analisis di atas, ada analisis kelayakan finansial. Nah, analisis kelayakan finansial ini untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan. Berapa sih kebutuhan finansial total yang kamu perlukan? Terus, berapa sih sumber daya finansial yang tersedia? Jadi selain berapa yang dibutuhkan, berapa yang tersedia? Seperti itu. Terus, ada penilaian kemampuan organisasi. Jadi, tadi kan sudah ada potensi pasar, kemudian melihat peluang pasar, pasar yang potensial, kemudian kelayakan finansial, kemudian sekarang organisasional. Itu untuk apa? Kalau kamu mau meng-hire atau mau menarik karyawan atau mencari karyawan, nah, karyawan seperti apa yang kamu butuhin? Sebagai organisasi awal, kamu butuh keuangan, oke, kamu butuh IT, oke, kamu butuh marketing. Nah, udah 3 itu aja. Jadi, kamu tentukan kamu butuhnya apa, berapa orang yang bisa kamu hire. Kalau seumpamanya modalnya masih sedikit, berarti 2 orang, tapi yang satu bisa merangkap. Seperti itu. Terus, yang terakhir adalah analisis persaingan. Nah, yang harus kamu lakukan untuk menganalisis persaingan itu ada 3 hal. Pesaing besar potensial kamu siapa? Namanya, Ibu jualan sayur online. Pesaing besar saya ada, namanya Sayur Box. Atau, ya, Sayur Box karena sama-sama penjual sayur online. Nah, dia sudah lebih duluan, dia sudah lebih besar. Tapi ada nggak kelemahannya dia? Bisa nggak aku masuk di kelemahannya dia? Menutupi kelemahannya dia dengan produk saya, sehingga saya bisa
menarik konsumennya dia atau konsumen baru yang daripada ke dia ke saya. Terus identifikasi berbagai strategi dan taktik yang digunakan pesaing. Contoh, dia menggunakan sistem agen. Oke, aku tiru. Ibu tiru pakai sistem agen. Kemudian satu yang dia nggak pakai, dia tidak bisa membuat minimarket sayur. Belum membuat minimarket sayur. Nah, itu yang mau aku buat. Kayak gitu. Jadi strategi apa yang dipakai dia, kalau kita bisa pakai. Kalau kita bisa kembangkan. Yang dia nggak punya, kita gunakan itu. Yang ketiga, identifikasi keuntungan persaingan. Menguntungkan nggak sih kalau bersaing sama dia tuh? Kalau menguntungkan, ya jalani dong. Jalani. Kalau nggak menguntungkan, saing dengan mungkin raksasa besar, dari segala sisi nggak bisa kamu dapatkan, ya nggak usah, cari aja ide lain. Tapi kalau ternyata persaingan ini menimbulkan konsumen yang bisa tertarik ke saya, ke produk saya, why not? Gitu. Jalan. Jadi seperti itu. Nah, ini tugasnya. Tugasnya kalian nih. Nanti dikumpulkan di GCR ya. Gini, Ibu kasih waktu bagi yang sampai pertemuan minggu berikutnya, itu semuanya harus sudah ngumpulin. Kalau enggak, ya, kalau ada yang tidak mengumpulkan, tidak boleh ikut kuliah berikutnya. Ya, saya anggap tidak ikut kuliah, karena percuma kamu ikut kuliah, tapi kamu nggak ngikutin dari awal. Ya kan, daripada kamu buang-buang waktu, dengerin Ibu ngomong, tapi nggak mau ngelakuin, ya udah, mungkin kamu lebih pintar dari Ibu. Yang ngapain ikut kuliah Ibu? Ya kan? Jadi kalau sampai minggu besok masih ada yang belum mengumpulkan tugas, saya anggap dia tidak mau mengikuti mata kuliah saya. Masih ada PAI yang lain ya, PAI di Agro maupun di THP, bisa ikut di sana. Kalau ditanya dosennya mengizinkan, izinkan, wes. Benar itu Ibu. Karena apa? Bagi Ibu, mengajar itu sebuah talent. Dan ini adalah sebuah persembahan moral saya manusia. Dihargai oleh audiensnya. Dengan kita punya semacam kesepakatan bahwa kalau mengikuti kuliah supaya mendapatkan ikuti standarnya, kerjakan tugasnya. Kalau seumpamanya belum membuat kesepakatan di tahap pertama, oke, kita buat sekarang. Kuliah dulu bisa berapa pesertanya? Salah. Stop share. Pesertanya Ibu ada 14. 14 dikalikan 2, 28 ya. Berarti sudah separuh dari total mahasiswa yang ada. Jadi artinya kita sudah bisa membuat kesepakatan. Ingat undang-undang polling ya, istilahnya kayak kita bersepakat, kita membuat sebuah keputusan, maka lebih dari separuh anggota itu hadir. Nah, ini sudah separuh. Lebih. Nah, kita sepakat nih, mumpung direkam. Nanti di-share di YouTube biar teman-teman juga tahu. Kita sepakat enggak? Kalau seumpama nilai perencanaan agroindustri itu berasal dari tugas, kehadiran, dan responsi atau nilai akhir. Sepakat nggak? Ya, Bu. Sepakat, Bu. Oke, sepakat ya. Tugas, Ya, Bu. kehadiran,
Responsi 3 ya. Oke. Sekarang prosentasenya atau persentasenya. Untuk tugas berapa persen? 30%, Bu. 10, Bu. 20. 30%. Oke, 30%. Untuk kehadiran? 10. 10%. Oke, 30%, kehadiran 10%. Untuk responsi atau nilai akhir? 60%. Ya? Berarti kehadiran 30 juga, Bu. Dari Responsi. mana itu 30? Responsi lebihnya, Bu. Daya responsi itu nilai akhir, nah. Iya, Bu. Nanti kalian akan mempresentasikan satu proposal penuh itu. Pura-puranya kita adalah investor dan kamu adalah pemilik perusahaan, sehingga kalian harus menarik kami sebagai investor untuk bisa menginvestkan uang kami ke perusahaan kamu. Nanti akan Ibu kirimkan standar panduan penyusunan proposal, kemudian kriteria penilaian, sehingga kalian bisa menentukan harus berbuat bagaimana. Jadi artinya penampilan kamu saat presentasi dinilai, isi proposal juga dinilai, kemudian audiens juga dinilai. Jadi nanti kalau kamu selama teman kamu yang lain itu presentasi kamu aktif, maka kamu akan mendapatkan nilai tambahan di nilai akhir kamu. Karena nilai akhir kamu itu ada presentasi, ada penampilan, materi presentasi, penampilan saat presentasi, dan keaktifan kamu sebagai auditor. Seperti itu ya. Oke. Nah, sudah sepakat tadi ya, tugas 30%, kehadiran 10%, dan respons 60%. Nanti saya akan laporkan ke Pak Joko. Jika ada sesuatu hal yang sudah kita sepakati ternyata tidak bisa dilakukan, maka Ibu akan ceritakan ke kalian. Ada perubahan skenario persentase. Oke? Nah, sebelum Ibu akhiri kuliah, sorry, ini karena sudah 5 menit lagi harus berakhir. Tolong kalian buat apa namanya, pengemasan dan lain sebagainya. Oke? Kemudian produk yang akan dijual. Kamu mau jual apa? Saya mau jual minuman kaleng. Saya mau jual apa? Contoh ini kain ekoprint. Saya mau menjual hand sanitizer. Saya mau menjual BBM ramah lingkungan. Saya mau menjual coklat. Dari apa? Nah, saya menjual mesin, saya menjual apapun itu, tulis di situ. Target pelanggan. Target pelangganmu dari gender, laki atau perempuan. Usia. Usianya, kamu kan ada tuh jenis usia. Ada usia anak-anak, remaja, kemudian produktif, kemudian lansia. Lokasi, lokasinya di mana? Di DIY atau di Sleman saja, atau di Bantul saja, atau di Gunung Kidul atau Kulon Progo, seperti itu. Nah, kemudian tulis perusahaan saya akan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut. Contoh, kalau kamu jualan hand sanitizer berarti akan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal keamanan, dalam hal kebersihan, ya kan? Apalagi kenyamanan, mungkin nyaman dengan hand sanitizer yang nggak lengket. Terus dalam hal apa? Apalagi kesehatan. Ya, jadi silahkan untuk mulai memplotting awalnya seperti ini. Nah, nanti baru kita mulai ke tahap berikutnya yaitu analisis SWOT. Kita akan membahas tentang analisis SWOT dari produk kamu. Kalau ini sudah ada. Nah, ini pun kemungkinan besar
akan Ibu nilai presentasinya. Kalian presentasikan dulu awal ini. Baru nanti materi berikutnya adalah analisis SWOT. Jadi, minggu depan masih Ibu beri kesempatan untuk kalian mengerjakan ini. Karena apa? Karena Ibu berjanji selama seminggu ke depan itu akan mengerjakan akreditasi institusi, ya. Sehingga selama seminggu ditiadakan Zoom. Kenapa? Karena AIPT itu sangat dibutuhkan untuk mahasiswa terutama. Jadi Ibu akan off-kan semua mata kuliah Ibu dari Zoom untuk bisa fokus mengerjakan dokumen akreditasi institusi. Kalau kemarin kita sudah sukses dengan akreditasi kehutanan, sekarang Ibu akan mencoba membantu teman-teman di akreditasi institusi, ya. Jadi besok tidak ada Zoom. Tapi Ibu minta tolong ke kalian untuk fokus mengerjakan ini sambil mulai mencari tentang analisis SWOT. Ibu besok hanya akan memberikan materi tentang analisis SWOT. Silakan dipelajari karena berikutnya ada tugas presentasi ini. Minggu berikutnya ada tugas presentasi ini plus analisis SWOT. Ya, jadi artinya minggu besok Ibu akan memberikan materi saja tentang analisis SWOT, baru kalian pelajari dan presentasikan di minggu berikutnya. Jadi besok tidak ada Zoom. Ya, anak-anak. Bisa dipahami ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Ini lokasi perusahaannya bisa di luar daerah DIY bisa nggak, Bu? Bisa. Bisa. Nanti kan kamu tinggal kalau ditanya sama teman kamu alasannya apa, kamu bisa jawab. Kenapa harus di luar DIY sedangkan kamu produksinya di DIY? Nanti itu ada hubungannya dengan tata letak loh ya. Ada hubungannya dengan bagaimana mendekati proses produksi dengan konsumen atau pasar. Itu nanti ada teorinya lagi. Tapi sementara itu, ini dulu kamu tulis. Iya, baik, Bu. Ini dulu kamu tulis. Kalau pamannya nanti target pelanggan agak miss sedikit, kamu bisa sebenarnya membaca, karena Ibu memang belum memberikan. Atau besok sekalian sama SWOT ya, Ibu kasih ya. Bagaimana mendekatkan pabrik kita dengan pasar. Itu nanti akan ada teorinya. Jadi besok sambil Ibu berikan sekaligus dengan analisis SWOT. Silakan untuk dipelajari, mempelajari untuk bisa memasukkan target pelanggan. Oke? Jadi silakan dipikirkan ulang, dipikirkan lagi, tapi harus benar-benar dan ingat dikerjakan sendiri. Tolong dikerjakan sendiri. Jangan mencontek punya orang lain. Jangan plagiat. Kerjakan sendiri. Pelan-pelan kita akan mulai belajar merencanakan sesuatu. Kalau ada yang masih kurang paham, bisa ditanya. Ini baru gambaran awal ya, nanti akan ada proses untuk membuat latar belakang dan lain sebagainya. Itu ada, tapi belakangan, perlahan-lahan, karena kita masih panjang waktunya. Pelan-pelan kita merencanakan sampai akhirnya benar-benar jadi. Sekali lagi, dikerjakan sendiri. Sebentar, ini ada Angga. Kalau nama saya nggak ada, urus di Pak Joko ya, Bu. Sebentar. Angga, kamu anak kehutanan kah? Angga, kamu anak kehutanan? Dia kayaknya nggak bisa pakai speakernya. Kalau kamu anak kehutanan, silakan urus di Pak Joko. Karena PAI Ibu hanya khusus anak kehutanan. PAI untuk pertanian dan teknologi hasil pertanian sudah ada dosennya sendiri. Bukan dengan Ibu. Ibu khusus untuk kehutanan. Oke, sudah ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti materinya di-share di Google Classroom ya, Bu? Ngapain? Kamu tinggal buka YouTube aja kan? Ibu yakin kamu juga nggak bakalan belajar. Ayo, kamu mau belajar apa? Ayo. Orang bikin perencanaan cuma ngisi doang, kamu mau baca apa? Ibu tuh sering share, tapi percuma juga mahasiswa nggak mau. Sebentar, Ibu mau tanya, kalau Ibu share materi Ibu, emang kamu ngoplok kayak gitu?
Belajar. Besok ujiannya tuh nggak materi yang ibu kasih. Ujiannya tuh ya proposal kamu itu. Ini kan praktikum, jadi hanya pengantar saja. Materi itu hanya pengantar. Boleh saja sih ibu kirim di Google Classroom. Tapi janji kamu benar-benar belajar ya. Itu tadi Bu, apa? Yang format itu Bu, proposalnya maksudnya. Iya, boleh. Iya. Sebenarnya di Google, di YouTube juga kamu bisa klik bagian akhir, nah itu ada. Terus kamu stop, nah kamu pantengin itu kan bisa. Tapi yang udah ibu kirim. Yang nggak subscribe, Bu. Hah? Kayaknya sih dia nggak subscribe, Bu. Aku udah subscribe, Bu. Oh ya, subscribe, oke. Unsubscribe juga boleh kalau setelah itu. Aku like. Oh iya, oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak Saya, ada? Bu. Ya, apa? Siapa yang Nggak tanya? ada Bu. Nggak ada, Saya, oke. Ya, siapa ini? Ronaldo, Bu. Oke, Ronaldo gimana? Bisnis minuman keras bisa nggak, Bu? Minuman keras itu sekarang di-bredel loh di Indonesia. Kira-kira gini, dapat data tentang legalitasnya. Jadi gini, kalau kamu bisa, nanti kan ada pertanyaannya, ada pertanyaan yang sangat menggelitik. Mas, bisnis minuman keras ini apa nggak dilarang sama negara? Nah, jawaban kamu, Pi. Berarti bisnis kamu ilegal dong. Karena pertanyaan ibu tuh sampai segitu loh nanti. Pertanyaan ibu itu sampai ke undang-undang. Kamu memutuskan ini, siapa pendukung kamu? Undang-undang yang mendukung kamu. Terus data dari mana kamu bisa memutuskan kamu mau memulai bisnis ini? Dari Badan Pusat Statistik kah? Atau dari Pusat Kajian Konsumen kah? Atau dari dinas manakah? Mana data kamu? Atau dari jurnal? Atau dari apa? Jadi tidak boleh sembarangan memutuskan sebuah industri tanpa kamu melihat ini ada peluangnya. Minuman keras itu memang ada peluangnya. Tetapi kalau itu dilarang oleh negara, lah kamu mau bagaimana berjalannya? Kamu nggak akan bisa besar. Karena begitu besar kamu digoyang pasti. Tapi dia sudah legal, Bu. Bisnisnya legal? Di NTT, Bu. Banyak Oh yang di jual. NTT, berarti kamu khusus hanya di NTT saja gitu. Hah? Ini Jogja Bos. Oh, oke, Jogja. Jualnya legal. Ya intinya begini, intinya kalau kamu bisa Pinggir jalan jual. melegalkan bisnis kamu itu oke. Karena apa? Dalam kajian agroindustri itu ada aspek sosial dan legalitas. Ingat itu ya. Nanti akan ada materi tentang aspek sosial dan legalitas dari perencanaan agroindustri. Jadi tidak boleh main-main di sini. Ingat, kamu seorang direktur, calon direktur, jangan main-main. Meskipun ini mata kuliah. Oke? Ya, ada yang mau ditanya lagi? Gak ada? Selesai, it's done. Oke, kalau sudah selesai, Ibu berharap kalian sudah bisa untuk mengerjakan tugasnya. Jika ada yang mau ditanyakan, jangan japri dong. Capek, Ibu, nanti ya. Oke, gitu aja. Dan ingat, dikumpulkan tugasnya minggu depan, biar Ibu bisa cek. Atau minggu depannya lagi, pas saat sebelum Zoom, boleh. Tapi kalau bisa, pertemuan ketiga itu sudah dikumpulkan. Meskipun kita tidak Baik, Zoom. Bu. Ya. Oke, Ya, Bu. sampai ketemu lagi ya anak-anak. Baik, Sehat Bu. selalu. Lagi, Bu. Sehat selalu. Ya, sama-sama. Oke. Satu, Bu. Ibu akhiri ya. Dadah. Recording